sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini sekali lagi menjadi pertanda keislaman seseorang. Orang yang sudah menyatakan Islam maka wajib menjaga sholat 5 waktunya dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. 3, 2, 1, go! Jadi pada saat sekalian rahmatullah, di dalam hadis ini Rasulullah tegaskan salah satu penyanggah agama kita itu adalah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini sekali lagi menjadi pertanda keislaman seseorang. Orang yang sudah menyatakan Islam maka wajib menjaga sholat 5 waktunya dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan saking pentingnya sholat 5 waktu itu para jamaah sekalian rahmatullah, perintah sholat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah-perintah ibadah yang lain pada umumnya lewat perantaraan malaikat Jibril. Tapi terkait dengan sholat ini Allah panggil langsung Rasulullah SAW untuk menghadap kehadiratnya. Nah, ini bedanya. Ya. Jadi perintah sholat itu langsung Allah panggil Nabi SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Para jamaah sekalian rahmatullah, betapa pentingnya sholat 5 waktu itu sehingga Nabi katakan itu menjadi tolok ukur terhadap amalan-amalan yang lain. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nabi menyatakan besok di hari kiamat yang dihisab duluan itu sholatnya, bukan dunyo blononya, bukan rumahmu besar apa kecil, kendaraanmu ada berapa, bukan itu, tapi sholatnya. Fa'in sholahat sholaha sa'iru amali, kalau sholatnya itu baik, maka yang lain-lain akan makmum menjadi baik juga. Tapi kalau sholatnya itu jelek, fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya jelek, yang lain kabut jelek. Nah, karenanya pada saat sekalian rahmatullah, maka sholat ini harus kita jaga. Betapa pentingnya sholat itu, karena kita sebagai seorang muslim mendambakan generasi Islam yang taat, yang baik. Sampai-sampai Nabi berpesan, muru auladakum bis-sholat wahum abna'u sab'a sinin. Ajari, perintahkan anakmu menunaikan sholat dikala sudah umur 7 tahun. Ya, dikala mereka sudah umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun itu anak yang sedang aktif-aktifnya bermain. Kok kemudian diajari sholat? Tidak apa-apa, supaya mereka itu betul-betul memiliki kesan mendalam kelak di saat sudah dewasa. Ibarat orang belajar, ada pepatah yang mengatakan belajar di waktu kecil ibarat orang menulis di atas batu, mengukir di atas batu, akan tahan lama. Tapi kalau belajar atau mengukir di atas air, begitu mengukir selesai juga, tidak berbekas. Nah, itu artinya ketika si anak ini kita didik, kita ajak, kita arahkan untuk menunaikan sholat sejak usia dini, maka insya Allah pengalaman itu akan memberikan kesan tersendiri bagi yang bersangkutan, dan itu akan menggunjang kuat di lubuk hati yang dalam. Sampai-sampai Nabi mengingatkan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Cambuk mereka kalau sudah berumur 10 tahun masih juga belum mau menunaikan sholat. Sudah berumur 10 tahun masih belum mau menunaikan sholat, kasih peringatan. Ya. Tentu yang bersifat mendidik, jangan kemudian emosional, nanti berbahaya. Ya.
Oleh karena itu para sahabat sekalian rahmatullah, itu menggambarkan betapa pentingnya sholat itu, sehingga Nabi berpesan kepada kita sampai ketika anak masih relatif kecil usianya, sudah dipesan oleh Nabi supaya dididik menunaikan sholat. Para sahabat sekalian rahmatullah, sholat itu sekaligus sebagai pembeda, kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Kalau orang itu sholat, itu tandanya orang Islam. Kalau orang itu tidak sholat, bukan Islam, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim. Para sahabat sekalian rahmatullah, kemudian saking pentingnya sholat itu, sehingga Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya berpesan kepada umat lewat Ali bin Abi Thalib, as-sholah, as-sholah, awas, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Itu menggambarkan betapa pentingnya sholat itu. Nah, karenanya pada sahabat sekalian rahmatullah, maka sholat 5 waktu ini harus kita jaga dengan baik. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 238, Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat 5 waktu dengan baik. Lebih khusus sholat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkan sholat secara khusyuk. Para sahabat sekalian rahmatullah, dalam situasi dan kondisi apapun, Allah pesan hafidhu 'alas sholawat, jaga sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat 5 waktu itu terabaikan. Lebih khusus was sholatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh, ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Sholat subuh dikatakan sholat pertengahan, sholat wusta, ketika menghitungnya berawal dari maghrib. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Subuh berada di tengah. Kalau menghitungnya dari zuhur, kalau menghitungnya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar ada di tengah. Dua pemikiran yang berbeda ini, agaknya yang lebih thiqah, yang lebih dipandang kuat adalah sholat asar. Apalagi kalau kita cermati dalam perkembangannya saat ini, ya, ketika orang itu bekerja, pulang dari kerja jam 4, itu keluar dari perusahaannya, nanti dari pabrik kemudian menuju tempat parkir, bisa jadi jalan 10 menit. Nanti di parkiran ketemu teman, ngobrol ngalor ngidul, waktu tersita lagi. Kemudian ambil kendaraan pulang, di tengah jalan macet, sehingga bisa jadi sholat asarnya terbengkelai. Bahkan kadang-kadang nyampe di rumah tidak langsung sholat, duduk-duduk dulu, kemudian masuk kamar mandi, walhasil waktu sholat asarnya habis. Karenanya Nabi Allah secara spesifik berpesan wassolatil wusta, dan sholat wusta, sholat pertengahan. Dalam hal ini yang dipandang lebih roji adalah sholat asar. Bahkan saking pentingnya sholat itu, di ayat nomor berikutnya, ayat nomor 239, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kamu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan bahaya, kamu bisa lakukan sholat sambil berjalan. Ya. Kamu bisa lakukan sholat sambil berjalan, kata Allah, atau sambil berkendara di atas kendaraan. Mungkin pada saat situasi macet, sebab kalau macet itu sudah susah. Bahkan kalau sudah macet, bukan hanya menitan, tapi jam-jaman. Nah,
Dalam situasi dan kondisi seperti itu, kalau kemudian orang tidak segera ambil sikap menunaikan sholat di atas kendaraan, bisa jadi dia akan kehilangan waktu. Itulah sebabnya maka Allah berpesan, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kamu dalam posisi ketakutan, dalam posisi bahaya, dalam situasi perang misalnya, maka kamu bisa sholat sambil berjalan. Nah, kalau sudah sholat sambil berjalan, tentu arah kiblat tidak lagi menjadi fokus. Bisa jadi pada saat takbir menghadap kiblat, setelah itu kemudian mendengar tembakan, dia jalan alas dan seterusnya, maka kiblat bisa bergeser. Tidak apa-apa, ya itu karena memang itu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Itu artinya apa? Jangan sampai kemudian orang tinggalkan sholat, saking pentingnya sholat 5 waktu itu. Fa'idha antum fadkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau situasinya sudah aman, kembali seperti semula, lakukan sholat sebagaimana biasa, berdiri, rukuk, iktidal, sujud dan seterusnya. Ya. Jadi posisi darurat itu bisa menggantikan sholat sambil berdiri secara sempurna. Tentu pada saat darurat seperti itu tidak bisa seperti pada saat kita sedang menunaikan sholat seperti kita sholat biasa itu. Pernah ada para jamaah sekalian rahmatullah, 2 orang suami istri dan 2 orang anaknya ketika terjadi musibah tenggelamnya kapal Baben Gresik di tahun 90-an. Orang ini kemudian selamat dengan numpang sebuah papan yang berukuran 60 cm kali 40 cm. 2 orang anaknya berumur 4 tahun dan 2 tahun. Diletakkan di atas papan, kemudian bapak dan ibunya ngerangkul anaknya. Dan itu terkatung-katung di atas, di tengah laut selama 9 jam. Kita tidak bisa bayangkan dalam kondisi yang semacam itu, ya, tentu tidak bisa yang bersangkutan itu menunaikan sholat secara sempurna. Kalau misalnya dia itu dalam kondisi seperti itu mau menunaikan sholat, itu bisa, ya, bisa. Seperti merujuk kepada ayat yang saya bacakan tadi itu, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Lalu prakteknya bagaimana? Ya sudah, kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Pada saat dia berada di tengah laut sambil berenang, wallahu a'lam. Ya. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah itu kembali kepada hati masing-masing, kepada pribadi masing-masing. Para jamaah sekalian rahmatullah, itu menggambarkan betapa sesungguhnya sholat itu harus betul-betul dijaga dengan baik. Jangan sampai kemudian orang sudah menyatakan Islam lalu seenaknya sendiri menunaikan sholat 5 waktunya, apalagi sampai mengabaikan. Nah, kita harus waspada terutama di era seperti sekarang ini, sebab Allah kasih rambu-rambu. Di dalam surat Maryam ayat nomor 59, Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Sebelum ayat ini Allah ungkapkan kisah hamba-hamba Allah yang soleh, para nabi, para rasul Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Beliau-beliau itu adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, setelah Allah ungkapkan hamba-hambanya yang soleh, Allah kisahkan, lalu Allah kasih rambu-rambu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun 'adha'us shalah wattaba'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Akan muncul generasi di belakang mereka, di belakang orang-orang yang baik. Generasi yang model apa? Generasi yang akan meninggalkan sholat. Dan kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, maka mereka akan menjadi pengikut hawa nafsu.
Kalau sudah menjadi pengikut hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka pasti akan menempuh jalan sesat. Maka ayat ini harus menjadi pelajaran penting buat kita, peringatan untuk kita. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat, akan muncul generasi yang meninggalkan sholat dan lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Dan sekarang bisa kita rasakan dan secara kasat mata bisa kita lihat betapa sekarang ini banyak orang yang mengabaikan kewajibannya, sementara mereka itu juga menyatakan Islam. Dan bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan begini, koyo Islam modern, masih aku yo Islam, tapi yo sholat sekali timbu prela ya gak apa-apa lain. Naudzubillah. Kalimat-kalimat yang semacam itu sering muncul sekali, apalagi dengan pengaruh teknologi yang semakin canggih. Masya Allah, naudzubillah.